Halo anak-anak sekalian, kembali lagi bersama Mr. Obin di channel EduLife. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai muatan pelajaran bahasa Indonesia di tema 3, subtema 2, buku berpena kelas 6, yaitu tentang teks eksplanasi, menemukan informasi penting, dan kalimat efektif. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ya. Oke, dari kalian semua, kira-kira menurut kalian teks eksplanasi itu apa ya? Oke, mungkin ada yang berpikir eksplanasi itu ya ada hubungannya dengan explain ya. Kata dalam bahasa Inggris kata explain itu artinya apa? Artinya adalah menjelaskan ya. Nah, teks eksplanasi itu juga sama artinya anak-anak. Di mana teks itu berisi tentang teks-teks yang menjelaskan tentang sesuatu ya. Menyebab sesuatu, explain, ya, eksplanasi. Nah, karena itu kita lihat lagi definisinya lebih jelas lagi. Nah, secara singkat, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial ya. Nah, kita ulang lagi di sini kita garis bawahi ada proses, penjelasan tentang proses terjadinya sesuatu ya. Oke, kita lihat tadi contoh secara umum ada dua jenis yaitu fenomena alam dan juga fenomena sosial. Kalau fenomena alam contohnya itu seperti petir. Nah, teks ada kan teks eksplanasi yang menjelaskan tentang hal-hal yang bersifat alamiah. Nah, kemudian ada juga yang membahas tentang sosial anak-anak. Nah, ada ya teks eksplanasi yang menjelaskan tentang masalah-masalah sosial. Nah, kedua hal ini, fenomena ini akan dijelaskan secara detail dan secara ilmiah ya. Oke, gambaran umum dari teks eksplanasi adalah mengapa dan bagaimana. Contohnya adalah mengapa petir bisa terjadi. Tahu bagaimana petir bisa terjadi. Nah, itu akan dijawab di dalam teks eksplanasi yang kamu baca. Oke, kita lanjut lagi. Berdasarkan strukturnya, teks eksplanasi itu terbagi menjadi 3. Ya, teks eksplanasi yang pertama itu, struktur yang pertama itu adalah pernyataan umum. Pernyataan umum itu biasanya berisi kalimat-kalimat utama. Ya, kemudian setelah pernyataan umum ada di bawahnya itu penjelasan. Nah, deretan penjelasan ini akan menjelaskan topik dari pernyataan umum tadi. Kira-kira topik utamanya yaitu berisi tentang sebab akibatnya, poin-poinnya, langkah-langkahnya, tahap-tahapnya. Nah, itu deretan penjelasannya di bagian nomor 2. Oke. Yang ketiga yaitu adalah interpretasi. Interpretasi itu istilah lain dari kesimpulan. Tuh. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri eksplanasi. Yang pertama itu faktual, ya, memuat informasi berdasarkan fakta, bukan hoax, ya. Dia sesuai fakta. Kemudian menggunakan konjungsi. Konjungsi itu apa, Mas? Konjungsi itu adalah penghubung ya. Nah, biasanya kan teks eksplanasi ini menjelaskan sesuatu ya secara detail ya, betul ya. Nah, makanya setiap kalimatnya itu harus nyambung supaya bisa dipahami. Supaya nyambung, maka kamu harus gunakan kata hubung. Kemudian sifat yang ketiga adalah bersifat ilmiah. Sifat ilmiah itu adalah dia menggunakan istilah-istilah ilmiah anak-anak. Seperti dalam kalau fenomena alam ada erupsi, reklamasi, dan lain-lainnya banyak ya, dan juga rumus-rumus atau apapun itu ya. Sifat ketiga. Sekarang ciri keempat yaitu bersifat informatif ya. Teks eksplanasi ini berisi tentang informasi saja ya. Dia tidak mengajak anak-anak untuk melakukan ini, dia sekedar info aja ya. Ini 4 ciri-ciri teks eksplanasi. Sekarang kita lanjut. Teks eksplanasi ini, kalau anak-anak baca pasti mengandung informasi yang sangat banyak ya, dan banyak informasi itu penting-penting juga. Nah, bagaimana caranya anak-anak bisa mendapatkan seluruh yang anak-anak baca itu, informasinya itu yang penting-penting aja? Nah, caranya adalah anak-anak akan terbantu dengan yang namanya ini. Iya, kata tanya. Ketika anak-anak ingin membaca teks eksplanasi dan mencari informasi penting, di situ anak-anak akan melihat bahwa ada banyak informasi penting.
Nah, ternyata di dalam dalam kata tanya yang kita ketahui atau dalam bahasa Inggris ada rumus 5W plus 1H, yaitu tentang kata tanya, seluruh kata tanya, itu sangat cukup untuk membantu anak-anak menemukan informasi penting. Kalau di apa? Ya, yang menjelaskan tentang pengertian sesuatu ya. Ya, pengertian sesuatu, menanyakan keadaan. Oke. Atau apa permasalahannya. Kemudian yang kedua, siapa? Siapa yang melakukan peristiwa? Nah, itu kan menanyakan pelaku ya, berarti ya. Kapan? Kapan itu menanyakan keterangan waktu, fenomena atau peristiwa. Kemudian ada di mana? Di mana itu peristiwa terjadi? Mengapa? Ya, penyebab peristiwa itu atau fenomena itu terjadi. Dan yang terakhir, bagaimana fenomena itu terjadi. Nah, semua ini ternyata sangat membantu anak-anak untuk apa tadi? Iya, untuk menggali dulu informasi, kemudian disajikan informasinya yang penting. Oke, kita, Mister ada tugas untuk anak-anak, silakan baca ini, kemudian kamu silakan temukan jawabannya berdasarkan kalimat tanyanya. Silakan kamu dibuat kata tanyanya, lalu berdasarkan ada 6 ya tadi, 5W1H, format 5W1H, silakan kamu buat pertanyaan dan langsung buat jawabannya melalui teks yang ada. Ya, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, teks seperti yang kita ketahui, teks eksplanasi ini juga kan tadi mengandung informasi penting ya. Nah, bagaimana di dalam teks eksplanasi itu kamu menjelaskan ke orang lain supaya penjelasannya itu jelas. Nah, ada satu lagi yang tidak kalah penting dalam materi ini, yaitu kita dapat menggunakan kalimat efektif. Sehingga coba kamu lihat di sini. Jika teks eksplanasimu harus berisi informasi yang penting, maka kamu harus membuat kalimatnya dengan efektif. Supaya apa? Supaya pembacanya dapat memahami dengan baik. Gitu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana prosesnya. Nah, di sini di dalam eksplanasi itu yang kamu buat itu harus mengandung, yang baik itu adalah harus mengandung 3 hal. Yang pertama itu kata baku, kemudian ada puebi. Apa itu puebi? Nanti kita lihat ya. Dan yang terakhir itu kesimpulannya adalah harus efektif, menggunakan kalimat efektif. Kita lihat ciri-cirinya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu kalimat efektif itu apa sih? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, anak-anak. Nah, ini adalah seperangkat atau sejumlah aturan dalam pengejaan khusus bahasa Indonesia ya. Kemudian dalam menuliskan kalimat efektif, kamu dan kita juga harus memperhatikan penggunaan kata baku. Jadi kesimpulannya adalah di sini kamu bisa lihat kalimat efektif itu cirinya ada 2, yaitu menggunakan kata baku dan juga mengikuti aturan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Oke, PUEBI itu apa aja sih aturannya? Ya, ada banyak ya. Kita akan belajar 4 hal tentang ciri kalimat efektif yang secara khusus di dalam PUEBI yang akan kita lihat sama-sama ya. Yang pertama yaitu ciri-ciri kalimat efektif berdasarkan PUEBI itu harus berbentuk SPOK. Nah, SPOK itu apa? Subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Kemudian apa lagi? Ciri yang kedua, penggunaan huruf kapital secara tepat. Yang ketiga, penggunaan tanda baca itu harus tepat. Ciri kalimat efektif yang terakhir yaitu hemat kata. Hemat kata itu maksudnya apa ya? Nanti kita lihat. Oke, yang pertama adalah bentuknya harus SPOK. SPOK itu berarti ada subjek, kemudian predikat, lalu ada objek, dan keterangan. Kira-kira melalui kalimat ini. Nah, kira-kira subjeknya yang mana? Iya, yang ini ya anak-anak, radio. Oke. Kemudian predikat. Predikat itu kata kerja. Mana yo? Yang ini ya. Oke, ini tadi ini S, ini S, ini P-nya. Oke, predikat. Kemudian objeknya siapa? Itu apa? Ya, objeknya adalah kita. Betul sekali. Ya, selebihnya berarti keterangannya untuk mendapatkan informasi. Gampang ya? Anak-anak bisa lihat. Itu ciri yang pertama. Yang kedua adalah penggunaan huruf kapital secara tepat. Apakah kalian menemukan penggunaan huruf kapital yang tidak tepat di sini? Iya, tepat sekali. Di sini ya, di awal kalimat itu harus
huruf kapital di awalnya. Kemudian apa lagi? Iya, di sini ada bahasa negara Jerman, nama negara. Berarti J itu harus huruf kapital ya. Nah, ingat lagi aturan huruf kapital anak-anak. Oke, yang ketiga. Nah, di sini ada penggunaan tanda baca yang tepat. Pada tahun 1642 Pascal, menciptakan mesin hitung pertama. Nah, kira-kira kalimatnya terdengar aneh tidak? Terdengar aneh ya? Nah, jawabannya adalah karena ada penggunaan tanda baca koma yang tidak tepat di sini. Nah, oke, harusnya dia di mana anak-anak? Ada yang tahu? Ya, harusnya dia di sini ya. Oke, pada tahun 1642, Pascal menciptakan mesin hitung pertama. Oke, bisa ya? Yang terakhir, ciri yang terakhir adalah pembuatan mesin uap. Nah ini contoh. Yang terakhir itu hemat kata. Atau lebih, kalau Mr. Ordin lebih suka efisiensi kata. Contohnya kalau kamu baca di sini. Pembuatan mesin uap menghabiskan sangat banyak uang-uang untuk biaya produksi. Kira-kira kalau kamu lihat di sini, banyak ya kata-katanya ya, terlalu banyak ya. Nah, kamu lihat di sini. Seharusnya kata uangnya itu tidak ada, satu-satu aja. Ya, pembuatan mesin uap menghabiskan sangat banyak uang untuk biaya produksi. Oh, masih ada lagi? Oke, betul ya. Nah, kata sangat. Kata sangat ini sebenarnya sudah diwakili sama kata banyak ini. Jadi kamu tidak perlu kasih kata sangat lagi. Nah, sehingga kalimatnya akan seperti ini. Pembuatan mesin uap menghabiskan banyak uang untuk biaya produksi. Nah, lebih terdengar, lebih nyambung ya, lebih enak didengar ya. Nah, itu adalah efisiensi kata atau hemat kata. Nah, itu dia anak-anak 4 ciri-ciri dari kalimat efektif yang dapat kamu gunakan. Nah, sebenarnya tadi tambah 1 ya, yaitu kata baku ya. Kata baku itu kamu bisa temukan artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Nah, itu adalah ciri-ciri kalimat efektif yang dapat kamu perhatikan sebelum membuat teks eksplanasi. Ya, supaya setiap dalam kalimat teks eksplanasi kamu jelas dan baik untuk dibaca, maka kamu harus ikuti aturan-aturan ini. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di bawah kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.